Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ruli Gusmanto di channel kita bersama, yaitu To Aris Channel. Oke, jadi hari ini teman-teman yang insya Allah selalu berbahagia ya, kita hari ini akan membahas mengenai tes intelijensi umum. Ini salah satu tes yang ditunggu-tunggu ya, yang bagi penikmat matematika dan yang bukan penikmat matematika untuk belajar bareng kita. Jadi di sini nanti kita akan bahas sama seperti part-part sebelumnya. Cuman di sini soalnya kami kasih tahu bahwasannya setiap part soalnya naik dari 1, ke 2, ke 3, ke 4, maka tingkat kesulitannya ataupun kesukaran soalnya juga insya Allah akan naik teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman perhatiin dari awal kok yang ini agak mudah ya, kemudian yang ini kok mulai agak sulit, dan tambah lama tambah sulit, begitulah yang namanya pembelajaran teman-teman. Kalau kita mau bahas sesuatu, bahas dari dasarnya baru sampai ke kita ngelotok tuh berpikirnya ya. Oke, jadi teman-teman, supaya tidak ketinggalan info dari kami, silakan yang belum subscribe silakan subscribe, kemudian dielus-elus lonceng yang ada di bawah ya, kemudian dinyalain notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan dari update video terbaru kami. Oke, kita mulai pembahasannya berikut ini. Soal nomor 1, sinonim. Adagio sama dengan A. lambat, B. cepat, C. kering, D. tinggi, E. indah. Pembahasan. Jadi teman-teman sekalian, adagio itu merupakan istilah sebenarnya untuk musik yang memiliki tempo yang lambat teman-teman. Jadi ini juga penuh ekspresi seperti itu. Itu yang dinamakan adagio. Adagio itu merupakan musik yang lambat dan penuh ekspresi. Artinya persamaan dari adagio yaitu lambat. Maka jawabannya adalah yang A, lambat. Soal nomor 2, antonim. Cuai, lawan katanya A. berharga, B. kecil, C. hina, D. tinggi, E. remeh. Jadi teman-teman, cuai itu sebenarnya persamaan katanya adalah seperti kecil, nista, remeh, hina, itu merupakan cuai teman-teman. Jadi otomatis lawan katanya, kalau kita hina itu lawan katanya adalah berharga. Jadi jawabannya adalah yang A, berharga. Soal nomor 3, analogi. Lek, Albania. A. Australia, dolar, B. escudo, Portugal, C. peso, Prancis, D. Korea Selatan, yen, E. peso, India. Jadi teman-teman, lek itu adalah salah satu jenis mata uang ya teman-teman. Jadi itu merupakan mata uang dari Albania. Sedangkan Albania itu juga ya nama negara, artinya lek itu mata uangnya Albania. Jadi kata pertama itu merupakan mata uang dari kata kedua. Jadi kalau kita lihat dari pilihan jawabannya yang A, Australia dolar, Australia itu adalah negara, dolar itu adalah mata uang, otomatis bukan, karena posisi yang pertama itu adalah mata uangnya. B, escudo, Portugal. Nah ini benar, escudo itu adalah mata uangnya dari Portugal, sedangkan yang lain itu bukan ya teman-teman. Peso, kemudian beda peletakan ataupun negaranya, yaitu bukan yang memiliki mata uang tersebut. Jadi otomatis jawabannya yang B, escudo, Portugal. Soal nomor 4, ini merupakan deret angka ya teman-teman. Jadi ada 101, 212, 344. Berapakah bilangan selanjutnya? Nah ini kalau dia di bawah 5, otomatis tiga-tiganya tuh dicari ya rumusnya teman-teman. Dan ini agak unik nih teman-teman. Ini merupakan konsep penjelasan ataupun kita menggunakan rumus yang keempat. Setelah kita kemarin di video-video sebelumnya ada 3 cara. Ini cara yang keempat. Nah cara keempat ini karena ini bilangannya 3 angka, jadi seluruh bilangan ini dikalikan ke depannya ataupun dijumlahkan ke depannya menggunakan konsep yang berbeda nih. Jadi satunya ke 2, kemudian 2-nya ke 3, 0-nya ke 1, satunya ke 4, kemudian 1 terakhir ini ke 2, 2 ini yang terakhir ini ke 4.
Nih, ini teman-teman. Jadi untuk urutan kata yang pertama itu kalau kita perhatiin teman-teman, jadi dari 1 ke 2 itu merupakan plus 1. Jadi 2 ke 3 plus 1. Maka kita dapat memperoleh rumus X plus 1. Dan dari 3 berarti plus 1. Otomatis hasil depannya yang ini 4 ya teman-teman. Kalau kita perhatiin seluruh jawabannya 4 tuh. Berarti kita harus mencari angka kedua minimal. Karena angka keduanya udah berbeda tuh. Jadi 0 ke 1 ke 4 teman-teman di urutan kedua. Jadi kalau kita perhatiin dalam urutan yang kedua ini menggunakan rumus 0 ke 1 itu sama dengan plus 1. Dari 1 ke 4 itu sama dengan plus 3 ya teman-teman. Jadi dari 3 ini, dari sini kita dapat rumus dari plus 1 ke plus 3 artinya X plus 2. 3 ditambah 2 otomatis hasilnya di sini plus 5. 4 ditambah 5 maka hasilnya adalah 9. 490-an maka jawabannya sebenarnya otomatis C ya teman-teman. Jadi 498. Untuk kita lebih mastiin kita cari dulu yang terakhirnya. 1 ke 2 di urutan terakhir. Kemudian 2 ke 4. Kalau kita perhatiin ini X dikali 2. 1 dikali 2, kemudian 2 dikali 2 lagi 4, 4 dikali 2, maka hasilnya 8. Jadi hasilnya C 498. Soal nomor 5. Ini deret huruf. Jadi ada X, A, T, F, T, K. Berapakah hasil dua huruf selanjutnya? Jadi teman-teman kalau kita perhatiin, karena ini udah lebih dari 5, otomatis dipisahkan antara urutan ganjil dan urutan genapnya ya teman-teman. Jadi urutan yang pertama itu otomatis menggunakan rumus X min ya teman-teman. Karena dia berkurang dari X ke T. Kalau kita lihat berarti T U, V, W, X. Berarti X min 4 nih. Kemudian P, Q, R, S, T. Nah, otomatis yang ini 4 huruf sebelum P. Dan 4 huruf sebelum P itu adalah huruf L. L, M, N, O, P. Jadi jawabannya ini L, teman-teman. Kemudian udah dapat yang L. Yang setelahnya apa? Seperti itu. A ke F. A ke F itu adalah X plus 5, teman-teman. Kita coba A, B, C, D, E, F. Kemudian F ke K. F, G, H, I, J, K. K, L, M, N, O, P. Jadi jawabannya P, L, dan P. Maka otomatis jawabannya adalah yang A, teman-teman. Soal nomor 6. Nilai dari 2014 dikurang 2055 dikurang 2088 dikurang 2199 ditambah rombongan bilangan selanjutnya yaitu 2087 dikurang 2015 ditambah 2200 ditambah 2057. Berapa hasilnya? Kalau kita lihat teman-teman ribet banget ya. Banyak banget angkanya. Padahal ini termasuk terkategori masih sederhana banget teman-teman. Apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau ketemu soal yang seperti ini, teman-teman, yang pertama dilakukan adalah kelompokkan antara nilai yang positif dan dipisahkan dengan nilai yang negatif. Yang angkanya juga tidak jauh berbeda kalau kita perhatiin. Di sini ada 2014. Kemudian kita lihat di rombongan yang kedua, angka-angka yang kedua yang dipisah dengan tanda plus dan dipisah oleh tanda kurung, teman-teman. Jadi di sini 2015 dikurang 2015. Ingat teman-teman, disertakan selalu apabila ada tanda minusnya ya teman-teman. Ditambah ini dari yang tengah-tengah ini teman-teman.
karena ada dipisah, berarti boleh ditambah terus seperti itu. 2055 karena ini minus, kita cari yang tidak minusnya teman-teman. Jadi 2055 dekatnya sama 2057 teman-teman. Ingat yang minusnya diletakin di akhir. 2057 artinya dikurang 2055. Tambah lagi 2088 nih masih minus nih teman-teman. 2088 dekatnya dengan 2087 teman-teman. Di bawahnya ya teman-teman. 2087 dikurang 2088. Kemudian yang terakhir 2199. Yang paling dekat otomatis 2200 teman-teman. Nah, kalau kita udah kayak ini tinggal sebenarnya yang dijumlahin yang angka-angka terakhirnya aja teman-teman ya. Karena angka depannya kan otomatis mirip. Jadi 4 dikurang 5 sama dengan minus 1. Ditambah 7 dikurang 5. Jadi 2. Ditambah lagi 7 dikurang 8. Minus 1 lagi. Ditambah. Ini 200 dikurang 199. Maka hasilnya 1 ya teman-teman. Jadi minus 1 ditambah 2. Berarti plus 1. 1 ditambah minus 1 itu artinya 1 dikurang 1 teman ya. Berarti 0. 0 ditambah 1 maka hasilnya adalah 1. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Nomor 7. Matematika aljabar. Banyaknya bilangan ratusan lebih dari 200 yang dapat dibentuk dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah dengan catatan tidak boleh ada yang muncul 2 kali dalam satu bilangan. Misal 233 itu tidak boleh. A 80 bilangan, B 100 bilangan, C 120 bilangan, D 140 bilangan, E 160 bilangan. Pembahasan. Jadi teman-teman, kalau kita perhatiin yang menjadi kunci dari nomor 7 itu, yang pertama ratusan yang lebih dari 200. Jadi kita simpulkan ratusannya dimulai dari angka 2, 3, 4, 5. Mengapa 2, 3, 4, 5 teman-teman? 0, 1, 0 dan 1-nya enggak? Karena di sini lebih dari 200. Kalau kita mau pilih lebih dari 200, maka kita gunakan 230, 240, 250. Kemudian ke bawahnya juga masih bisa. Jadi artinya ada 4 bilangan yang kemungkinan nilainya lebih dari 200 teman-teman. Kemudian yang puluhannya. Ini puluhannya teman-teman. Jadi ini 200, 300, 400, 500 seperti itu. Puluhannya maksimalnya ada 5 teman-teman. Jadi semuanya bisa kan? Nolnya bisa. Maaf, nolnya nggak bisa ya teman-teman. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 bilangan teman-teman. Kemudian selanjutnya satuannya. Jadi satuannya tinggal dari jumlah puluhannya dikurangin 1 aja teman-teman. Jadi langsung ada 4 bilangan yang bisa digunakan. Ingat, dari puluhan ke satuan tuh apabila ada soal seperti ini, maka tinggal dikurang 1, 4 bilangan. Jadi kita gunakan rumus perkalian tinggal. Jadi 4 bilangan yang pertama ini dikali 5 bilangan dikali 4 bilangan. 4 dikali 5 20, 20 dikali 4 ini 4 kali 5 20 ya teman-teman. 20 dikali 4 maka hasilnya adalah 80 dan pilihan jawabannya adalah yang A, 80 bilangan. Soal nomor 8. Dodi akan membuat kotak berbentuk balok dengan perbandingan panjang, lebar, tinggi, yaitu berbanding 4, 2, 3.
Jika panjang kotak 12 cm, luas seluruh permukaan kotak adalah A. 468 cm persegi, B. 516 cm persegi, C. 576 cm persegi, D. 624 cm persegi, E. 688 cm persegi. Pembahasannya teman-teman ya. Jadi kita ketahui dulu perbandingannya. Soal nomor 8 ya teman-teman. Perbandingannya panjang, lebar, tinggi. Dengan perbandingan 4:2:3. Di sini dapat bonus, kita udah mengetahui nih panjangnya ini sama dengan 12 cm teman-teman. Kalau kita nyari luas, yang ditanyanya adalah luasnya teman-teman. Kalau kita nyari luas, maka kita harus mengetahui berapa lebar dan tingginya dulu, karena panjangnya udah kita tahu 12 cm teman-teman. Jadi untuk mencari pertama lebar yang ini teman-teman, yang perbandingan ini, lebar dari perbandingan sama dengan menggunakan rumus lebarnya dikali panjangnya, kemudian dikali panjang yang telah diketahui. Ini dari perbandingan, kemudian panjang ini adalah nilai 12 cm-nya teman-teman ya. Jadi lebarnya tadi 2 dikali panjangnya 4 dibagi panjang yang ini 12 teman-teman. Udah kita dapetin. Udah dapat yang seperti ini. Oh, ini kebalik teman-teman, maaf ya. Ini P besar teman-teman. Jadi P besarnya adalah nilai yang 12 cm-nya. Kemudian P ini adalah perbandingannya 4. Jadi 2 dikali 12 itu teman-teman, kalau kita bagi langsung aja bagi di sini ya. Berarti sisanya 2. 12 dibagi 2 itu adalah 6. Jadi lebar perbandingannya ataupun lebar dari kotak tersebut adalah 6 cm teman-teman. Kemudian kita cari tingginya. Tinggi dari perbandingannya tadi. Jadi sama rumusnya teman-teman. Tinggal T dikali P yang kita ketahui. Kemudian dibagi P dari perbandingannya. Jadi T-nya teman-teman 3 dikali 12 dibagi P-nya. P-nya tadi 4 teman-teman. Kalau kita kayak ini masih bisa kita bagi ya teman-teman. Jadi 12 dibagi 4 itu sisanya yaitu 3 teman. 3 kali 3 itu 9. Jadi 6 dan 9 telah kita peroleh. Kemudian baru kita masuk ke rumus luas permukaannya yang dicari tadi teman-teman. Jadi L sama dengan 2 dikali P dikali L, kemudian ditambah P dikali T ditambah L dikali T. Wih, panjang rumusnya ya teman-teman. Ya ginilah kalau dia matematika geometri teman-teman. Jadi 2 P-nya tadi kita ketahui 12, kemudian L-nya tadi kita ketahui bahwasanya L-nya tadi 6 teman-teman, ditambah P-nya tadi 12 dikali T-nya tadi 9, kemudian ditambah lagi L tadi yaitu 6 dikali T-nya 9 teman-teman. Udah, kalau kita udah seperti ini tinggal kita jawab saja teman-teman. Jadi otomatis 2, kalau kita hitung ini keseluruhan teman-teman, hasilnya 234. Kalau teman-teman ada waktu lebih silakan dihitung teman-teman ya. Untuk singkat videonya maka hasilnya 234, tinggal kita kaliin 2. Jadi hasilnya sama dengan 468 cm persegi. Maka jawabannya otomatis yang A. Nomor 9. Semua ikan hidup di air, beberapa ikan hidup di air tawar. Jadi, A. Semua ikan dapat hidup di air tawar dan air laut. B. Beberapa ikan yang hidup di air tawar tidak dapat hidup di air laut. C. Sebagian ikan tidak dapat hidup di air tawar. D. Tidak ada ikan yang hidup di air laut. E. Semua ikan hidup di air laut. Pembahasan.
Jadi teman-teman, soal nomor 9 kita bahas dulu dengan rumus yang seperti yang kemarin kita bahas pertama kali, yaitu premis umumnya semua ikan hidupnya di air. Kemudian premis partikularnya ada beberapa ikan yaitu hidup di air tawar. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau kita udah lihat berarti dari beberapa ini maka kalimat pertamanya otomatis sebagian teman-teman ya. Sebagian. Tuh, salah satu kata kuncinya itu menggunakan kalimat sebagian atau beberapa kembali. Jadi otomatis pilihan jawabannya antara B dan C teman-teman tinggal. Jadi sebagian ikan tidak dapat hidup di air tawar karena sebagiannya lagi hidup di air laut. Sebagian ikan tidak dapat hidup di air tawar teman-teman. Jadi otomatis jawabannya adalah yang C. Soal nomor 10, penalaran analitis. Untuk bisa terpilih menjadi pegawai teladan di sebuah pabrik mobil, seorang karyawan harus rajin bekerja, berprestasi, dan sudah bekerja 5 tahun. Pak Harun adalah satpam yang sangat disiplin, ia baru bekerja 3 tahun. Tahun lalu ia berhasil menangkap seorang pencuri sepeda motor milik karyawan. Dewi adalah staf tata usaha yang sering pergi berbelanja pada waktu jam kerja. Ia sudah bekerja selama 7 tahun. Pak Yanto bekerja di bagian produksi selama 6 tahun. Sering izin karena kurang sehat. Sementara Yeni bekerja di bagian pemasaran, penjualan melebihi target dan telah bekerja selama 5 tahun. Sedangkan Endang sangat rajin masuk kerja. Ia adalah karyawan tata usaha dan telah bekerja selama 4 tahun. Gelar pegawai teladan sebaiknya diberikan kepada, jadi kita bahas dulu soal nomor 10-nya teman-teman. Kalau kita perhatiin, jadi kriteria untuk menjadi karyawan teladan itu yaitu yang pertama, rajin. Kemudian yang kedua, berprestasi. Yang ketiga adalah 5 tahun kerja. Oke teman-teman, kita sebutin dulu karyawannya satu-satu. Karyawan yang pertama yaitu Harun. Harun ini, kalau kita perhatiin teman-teman, Harun ini adalah satpam yang sangat disiplin. Artinya dia itu rajin ya teman-teman. Jadi nomor satunya terpenuhi. Kemudian selain itu, ianya baru bekerja selama 3 tahun. Artinya nomor 3-nya tidak terpenuhi teman-teman. Kemudian dia berprestasi dengan menangkap pencuri teman-teman. Jadi dia juga berprestasi. Jadi 1 dan 2 dimiliki oleh Pak Harun. Kemudian yang selanjutnya yaitu Dewi. Nah, Dewi ini adalah staf tata usaha yang pergi berbelanja, artinya tidak rajin teman-teman ya, ataupun tidak disiplin. Ia sudah bekerja selama 7 tahun, artinya dia memenuhi kriteria nomor 3. Hanya itu saja yang dimiliki oleh Dewinya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu Pak Yanto. Pak Yanto teman-teman, mana nih Pak Yanto? Pak Yanto, oh Pak Yanto. Nah, ini Pak Yanto bekerja di bagian produksi selama 6 tahun, artinya nomor 3-nya telah terpenuhi teman-teman. Kemudian sering izin karena kurang sehat, artinya tidak terlalu rajin ya teman-teman. Jadi dia hanya juga nomor 3 seperti si Dewi tadi, mungkin bareng ya Dewi sama Pak Yanto ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu Yeni. Yeni ini bekerja di bagian pemasaran teman-teman. Jadi penjualannya melebihi target, itu adalah prestasi teman-teman. Nomor 2-nya terpenuhi. Kemudian selain pemasaran dan penjualannya melebihi target, dia juga telah bekerja selama 5 tahun. Nomor 3-nya juga terpenuhi. Selain itu, otomatis kalau dia penjualannya melebihi target, otomatis rajin banget nih si Yeni ya teman. Artinya 3-3-nya terpenuhi. Kemudian bagaimana nih dengan yang terakhir, si Endang ini? Ayo, yang nonton ada nggak yang namanya Endang? Yuk, si Endang
Endang ini sangat rajin masuk kerja. Ya, hari libur aja dia masuk nih kayak. Kemudian rajin masuk kerja. Ia adalah karyawan tata usaha dan telah bekerja selama 4 tahun. Berarti nomor 3-nya tidak terpenuhi. Dan juga tidak ada menyebutkan prestasinya. Otomatis yang paling mendekati kriteria dan bahkan bisa dikatakan 3 kriteria yang terpenuhi adalah yang Yeni. Maka jawabannya adalah yang D. Selamat buat Yeni. Jadi teman-teman sekalian, telah kita bahas tadi dari beberapa soal yang telah kami persiapkan untuk teman-teman menjelang tes CPNS tahun 2021 ya teman-teman. Jadi insya Allah apa yang kami sampaikan itu udah sesuai dengan kisi-kisi yang kami pahami dari beberapa tahun yang lalu. Dan insya Allah ketika kisi-kisi yang jelas pada Permenpan RB untuk tahun 2021 keluar, kami juga akan update selalu mengenai soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi yang telah diberikan oleh Permenpan RB-nya. Seperti itu teman-teman. Jadi kami harap teman-teman tetap semangat, tetap berdoa semoga CPNS tahun 2021 mendatang merupakan rezeki dari teman-teman sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.